latihan terjun langsung jadi real doctor di Jakarta, Indonesia ya. Interesting. Jadi lagi jaga-jaga IGD, nanti ada bakal nyobain puskesmas. Terus tapi berarti kan kamu kalau setahun yang lalu berarti lagi koas dong waktu kamu mulai this journey. How? I'm asking you to prioritize your education. Tapi di saat aku lagi hiatus pun kayak aku kadang-kadang sempetin latihan di rumah walaupun kayak cuman understand your patient dan juga clients, students ya benar. Keren Wow. banget. Hi, I'm Chimi. And I'm Aisyah. And you are listening to Hands and Minds. Jadi di episode kali ini kita lagi kayak beda ya tempatnya ya. Look at this all the greenery. Kita lagi di mana nih hari ini? Di mana kita? Kita lagi ada di Gudang-Gudang Yoga Studio. Dan selain tempatnya juga beda, juga ada orang baru nih hari ini. Siapakah dia? siapakah aku? Kita akan kenalan di episode ini dengan our first guest. Our first guest star. Congratulations, Shana. Congratulations. Keren. Oke, coba Shanas, coba tell us about yourself dulu. Dan Kenalan buat teman-teman kita. Yes. Hi everyone, viewers Hands and Minds. Perkenalkan, nama aku Syahnas. I'm a final year medical student and also a yoga teacher in this very own studio di Gudang-Gudang Yoga Studio. Wow, super impressive. Shanas ini bisa nge-balance out med school dan juga jadi yoga teacher. True. Jadi kita hari ini akan banyak tanya-tanya tentang Shanas ya. Dan kayak gimana sih dia bisa nge-balance semua itu. Bener, karena aku sendiri capek ya pulang dari med school, kayak I feel like I just wanna sleep and eat. Tapi she actually makes time. Ya kan, maksudnya waktu pasti padat tapi you actually make time. Jadi kita akan deep dive into how she juggle. Are you Hannah Montana? Shanna Montana. Exactly. Living the best of both worlds. Yeah. Nah, karena Shanas ini lagi final year ya di med school, di FKUI juga, kita mau kamu jelasin kayak kamu sekarang lagi sibuknya apa, terus habis itu sekarang di final year tuh ngapain aja, dan how do you juggle between that and being a yoga teacher. Iya. Oke. Jadi benar aku final year medical student. Jadi aku kasarnya sih kayak nunggu ujian kompetensinya gitu ya, kayak our board exam that we have sebelum bisa dinyatakan lulus sebagai dokter. Nah, nanti kan kalau di kedokteran tuh kan di clinical year-nya ada stase-stase. Jadi itu kayak departemennya kita ngelewatin anak, obgyn, semuanya. Nah, I'm done with all that. Tapi sebelum I still have time sebelum ujian itu, sekarang aku lagi ngelewatin di institusi aku tuh ada yang namanya pre-internship. Jadi itu kayak kind of prepares you to become a general practitioner di Indo before you actually become one. Jadi kayak ditempatin di RSUD dan di puskesmas dan di klinik. Nice. Jadi sebenarnya lagi latihan terjun langsung jadi real doctor di Jakarta, Indonesia ya. Interesting. Jadi lagi jaga-jaga IGD, nanti ada bakal nyobain puskesmas, kayak gitu-gitu ya. Juga interesting banget. Tapi Shanas, gue kan ceritain kayak gimana sih ceritanya kamu bisa mulai jadi yoga teacher? Apakah kamu awalnya dari hobi, ataukah kayak memang kamu pengen banget passionate untuk bisa mengajar gitu? Kamu tell us the story gimana? Oke, jadi I found yoga last year itu karena randomly aja teman aku ngajak aku ke salah satu studio yoga juga di Jakarta, latihan yoga, and I was so intrigued. Aku tuh sebenarnya pernah nyoba waktu aku lagi tinggal nggak di Jakarta, waktu itu lagi tinggal di Melbourne, tapi karena di sana kan, Melbourne alumni. Karena kan di sana lebih mahal ya, even though kayak pakai class pass, I'm sure yogis know. Jadi aku nggak rutinin gitu sih. Nah, aku diajakin lagi sama temen aku ke salah satu kelas di studio di Jakarta. And I really loved it, walaupun waktu itu belum bisa banyak, tapi kayak seneng aja gitu ngelakuinnya. Sebelum ini aku tuh belum, sebenarnya kayak nggak tahu sih hobi aku itu apa. Kayak all
my days like just med school sama ya sisanya jalan-jalan keluar sama teman. Tapi kayak hobi yang produktif tuh sebenarnya kayak I don't know. Kalau ditanya hobi apa ya? Ngerti. Apalagi yang Makan, fun nonton, fact. iya. Kalau lagi kenalan fun fact kamu apa, hobinya apa? Nonton. Makan, jalan-jalan. Iya, sekarang udah ada Iya. real answer ya. Kalau dulu kan nonton ditanya film favoritnya apa? Exactly. I watch everything di Netflix ya. Exactly. Sekarang tuh yoga. Terus aku gemar latihan ya karena sebenarnya kalau yoga kan banyak yang kayak orangnya udah keren-keren posenya gitu ya. Tapi ya I just do it because I like it. I found my passion. Lama-lama juga banyak yang bisa sendiri karena latihannya emang cukup sering. Sering juga di sini karena ini dekat sama rumah aku. Terus habis itu di sini tuh ternyata buka a teacher training. Namanya Learn Yoga at Gudang-Gudang. Dia bukanya setahun itu mungkin once or twice if I'm not mistaken. Nah waktu Enrollment-nya. yes, jadi ada course, ada kayak batch-batchnya gitu. Interesting. Jadi di gudang-gudang ini kamu bisa juga yoga, bisa juga belajar jadi teachernya bahkan. Apalagi kalau kamu emang udah passionate gitu ya. Tapi sebenarnya berarti yoga itu bukan love at first start sebenarnya, kayak waktu di Melbourne, atau kayak yaudah along the way kamu kayak pas datang ulang lagi, maybe you found your favorite teacher. Kadang kan ngaruh banget nggak sih kayak guru teachernya, kalau misalnya dia maybe interaktif, terus abis itu bisa ngajarnya enak, pasti kamu kayak I like this class and you wanna go back. Do you like kayak pengen jadi that kind of teacher juga gitu? Yang inspiring kayak, sampai orang-orang mau jadi yogi juga gitu ya, teacher juga bahkan. Oh definitely, kalau ditanya mau atau nggak, soalnya kan aku seneng banget sama yoga, bener banget, karena kayak I found teachers kayak dan beberapa yang cocok sama aku, yang aku tuh sering banget kayak nyomot dari sini aku dapatnya ini, dari situ aku dapatnya itu. Dan aku juga jadi guru yoga akhirnya tuh karena I just felt like there's a calling gitu, as cringe as it might sound. keren banget ini. Terus habis itu aku seneng gitu kalau misalkan ada murid yang udah datang sebelumnya datang lagi karena dia banyak belajar gitu. Jadi kayak I definitely want to do that karena yoga has done so much for me in finding myself and truly like loving my life. So aku seneng kalau ada yang bisa dapet perasaan itu juga. Itu ya, exactly. Menurut aku Shana ini very gritnya tinggi banget, very consistent. Kayak baru belajar yoga 1 tahun, and then pasti intens banget belajarnya sampai bener. Masa buat jadi teacher itu kan pasti bukan cuma kayak oh you can do this pose teacher. Kan enggak kan, kayak pasti ada trainingnya, ada posesnya, dan pasti ada anatomy behind it, ya nggak sih? Sebenarnya agak kayak relating to med school, is it like musculoskeletal stuff gitu, pasti ada ininya nggak sih, kayak oh I've learned this in med school, kayak how to do the pose properly ya kan, pasti kita nggak asal-asal dong gitu. Berarti selama di sekolah gudang-gudang school for teachers-nya ini berarti belajar kayak gitu juga. Iya, kita ada modul anatominya juga. Mostly it's like kalau di FK kan kita belajarnya kayak what it is, like structurally. Kalau di sini tuh lebih ke kayak applied. Functionally, how we can function applied itu ya. Tapi berarti kamu ada a little advantage nggak? Iya. A little kayak I know Sternocydomus. I know that. trapezius, piriformis. Ya gitu, Kak. I know that a little bit. Walaupun lupa ya. Iya, agak-agak banyak ya soalnya ya. Tapi speaking of yoga, pasti apa ya? Tadi kamu bilang kayak you found yourself di yoga, terus kamu juga jadi pengen ngajar juga karena happy juga kamu bisa improve other people life ya. I think kayak ini apa ya, beneran inspiring banget kali ya, karena kamu beneran beneran apply mungkin the love yang kamu punya untuk yoga, dan kamu spread ke orang lain juga, dan ternyata orang lain juga punya manfaatnya. Dan I think it's something yang jarang kita lihat juga. Sebenarnya orang yang benar-benar passionate sampai happy ngeliat orang bisa juga improve their poses misalnya, improve their mindfulness karena yoga. I think it's very important aja sih pointing that out. Cool.
So cool. Very cool. Terus tapi berarti kan kamu kalau setahun yang lalu berarti lagi koas dong waktu kamu Iya. mulai this Bener. journey. How? Iya. I'm asking you. How? Please share the tips gimana Aha. caranya kamu nge-balance out koas life dan juga Iya. jadi yoga. Pasti kan kayak Teacher gitu, walaupun ada ya. classes, maksudnya yang buat kamu teacher, pasti di Iya. rumah kamu harus latihan gak sih? Iya, Dan iya. when? Kita kalau udah selesai kelas kita kayak udah pengen bye, gue pengen tiduran, jangan Iya. ada ngomong sama gue. Tell us some tips for our friends here. Kebetulan waktu itu ini helpful banget sih. Aku waktu lagi sering-seringnya yoga tuh aku lagi stase minor. Jadi itu udah agak lebih kayak kalem ya. Karena saya mayor juga agak tercepot-cepot gitu, nggak kepikiran mau ngapa-ngapain lagi juga nggak kepikiran. Terus aku juga tetap mau nggak mau utamain med school ya. Kayak waktu itu aku pernah di salah satu stase itu aku jadi ketua stasenya. Itu aku agak hiatus tuh kayak seminggu 2 minggu yoga karena susah juga. Jadi ujung-ujungnya you do still have to prioritize your education. Tapi di saat aku lagi hiatus pun kayak aku kadang-kadang sempetin latihan di rumah walaupun kayak cuman 15 menit gitu, 20 menit. Karena kayak, well at least for me what I learned in yoga is like mau dalam keadaan apapun badannya hari ini bisa atau enggak kayak it's always there for you to do. Kayak there's no shame in just doing a light practice. Jadi paling itu sih tailoring kayak my second priority of that time to yang main priority-nya gitu. Sama paling ini juga keuntungan aku waktu itu pas lagi ngambil yoga teacher training di Learn Yoga at Gudang-Gudang, itu aku lagi udah mau selesai stasenya, udah kayak minggu terakhir, minggu ujian. Jadi aku waktu itu izin buat ujian karena again, you know, med school. And it's exams. Iya, it's an exam, a patient exam. Tapi abis itu kayak kan kalau di Gudang-Gudang nih 5 minggu ya trainingnya. For the rest of the 4 weeks aku kosong waktu itu. Oh, 5 minggu ya. Jadi pertama adalah find your prioritize apa dulu gitu ya. Pertama sekolah, kedua Passion, harus ya? perfect ya. Berarti Oh, kayak ya. tiap hari latihan gitu. Karena ya maksudnya it's kind of also muscle memory Yes, definitely. and it's a lifestyle. Iya. Nggak bukan Makin cuma happy a nggak sih one mungkin ya time kamu kayak thing. nge-balance out itu. Maybe juga kalau yoga is also like your passion and a lifestyle. Jadinya kamu ini sebenarnya a wind down, kayak yoga tuh making it like stress free. Iya, jadi lebih kayak you can apply it. Kalau kamu stress, sebenarnya kan med school stressful ya. Jadi mungkin yoga itu a way to unwind sebenarnya. Yes, kayak kalau di yoga kan something like a phrase that we often say is like connecting our breath with our body. Terus aku beneran ngerasa itu banget di yoga, kayak where I just move, terus kayak I try to like let go of anything that distracts me dan bener-bener fokus ke diri sendiri dan just listening to my breath pada saat itu gitu. Jadi tapi listen to your body. Mungkin kalau misalnya kamu capek banget, misalnya koas, will you like still force it atau ya we'll see gitu. No, kayak aku kalau emang ngerasa kayaknya hari ini enggak deh. Walaupun ada waktu, kadang-kadang I don't. Tapi sometimes I do yang kayak it really depends on mood aku dan my gut feeling that day. Kayak kalau hari ini ada waktu, tapi hari ini tuh udah I've been through a lot. I'm gonna take a rest. Tapi kalau misalkan ada waktu terus yang kayak you know, maybe aku akan senang kalau latihan, I will gitu. Tapi harus benar-benar listen to your own body ya. Apakah hari ini capable atau enggak untuk do yoga. Tapi aku penasaran deh kayak what's your like family and your friends itu kayak think of you sekarang kayak bisa nge-balance out ini. Apakah mereka kayak awalnya khawatir atau mereka ada yang kayak malah happy banget dan support. Gimana perasaan your khusus fans? Kalau my family, mereka kaget ya awalnya saya. Gimana kamu ngasih tau mereka kayak, mama, papa aku mau jadi yoga teacher forever? Kamu jadi dokter lanjut nggak? Gitu nggak? Luckily no, mereka yang kayak udah tahu sih kayak oke, akan lanjut sekolah. Cuman mereka juga agak kaget soalnya they didn't expect kayak suatu hobi yang kayak baru tahun lalu kayak mereka masih inget aku beli yoga mat gitu kayak namanya gitu. Terus tiba-tiba kayak, "Ma, Pa, aku izin daftar ini ya," gitu. Tapi
kayak mereka juga ngelihat aku latihannya sering banget kayak izin kayak Mapa pergi dulu ya latihan yoga dulu. Jadi kayaknya mereka udah cukup kayak okay, like She loves this. she loves this, you know. Jadi gitu. Kalau my closest friends, they were so supportive, kayak kaget tapi supportive juga karena aku awalnya emang nggak bilang ke siapa-siapa gitu kan. Karena aku yang kayak tadi itu aku I think I've explained it, awalnya nggak ada niatan juga, tapi tiba-tiba kayak, oh there's an opening, oh like let's do an interview kayak gitu. But they're also supportive, bahkan ada teman-teman aku yang kayak datang ke kelas aku gitu, so that's really nice. The support system, Pasti happy ya, karena thankfully semua orang juga support apa yang decision yang kamu buat ini. Yang penting kamu bisa nge-manage dan balance everything out. Really cool. Oke, tapi kayak kan kamu sekarang lagi menunggu nih untuk ujian. Setelah itu apa kamu ada plan? Apakah kamu mau lebih intens yoga di bagian apa? Atau apa plan kamu untuk like for the next few months atau next few years di yoga dan juga di math school? Kalau di yoga sih aku mikirnya I'm still gonna keep on teaching. Nanti kan kita ada internship, aku belum tahu akan dapetnya di mana. But like whatever it is, I think I'll find a way to teach because I genuinely like it. Kayak aku nggak kebayang. Aku baru ngakuin ini 2 bulan sih, tapi I love it so much that I can't imagine myself like stopping. Mungkin kecuali well I don't know yet. Kecuali misalkan kayak there's like an amit-amit like something going on in my life that prevents me to. Tapi I think as long as I have time wherever I am, I'll continue. As far as you go, you'll still find yoga. Yoga is everywhere. Namaste. Namaste. Ya. Tapi pokoknya we can tell your passion even just through this talking to you. Kayak kita udah lama banget gak ketemu dan kayak we can sense your peace. We can sense your peace And your inner chakra. I can sense it, girl. Kayak pas tahu kayak Shanas jadi yoga teacher di Guna-Guna kayak wow, ini kan tempatnya tempat orang-orang expert. Keren banget. Aku nggak berani kesini karena I cannot flow. We have classes open for like bahkan yang kayak level 0. Oh my God, that's me. Never done yoga before, sampai yang kayak terbang-terbang itu ada. Gitu. Karena sering lihatnya yang Inclusive terbang-terbang. ya, iya. Biasanya, tapi Tahu very kita inclusive. keselipet ya tangannya kalau kita bakar karena itu kayak aduh belum bisa jomplang ke depan. Bisa itu ya. Tapi nggak apa-apa kita try. Tapi menurut kamu, misal kamu kan in 1 year nih, how do you like evolve so fast? Iya, Kayak, benar-benar. what's your secret? Nah kan kita mungkin ada beberapa orang juga ya yang kayak udah yoga for couple of years tapi mungkin belum bisa manage food atau belum bisa mindful itu gitu. Kayak mungkin what's your tips juga, gimana caranya mungkin orang yang baru mulai yoga atau kayak baru start cari-cari lah tentang yoga, gimana caranya biar mereka jadi terus yoga kayak kamu gitu. I think the key is consistency. Kayak as simple as that. Yes. Karena waktu awal-awal aku latihan, aku tuh sama, aku udah ngelewatin yang chaturanga aku ngeleot, kayak upper body aku pegel banget, sakit. Tapi the more I do it, kayak lama-lama bisa ya. Terus habis itu I stop thinking about what I want to be able to achieve, tapi lama-lama kayak istilahnya kalau orang sekarang unlock ya, lama-lama ke unlock aja sendiri gitu. But I think selain consistency juga, it's me really learning my body. Dan misalkan aku nggak bisa suatu pose, aku kayak benar-benar kenapa ya aku nggak bisa? Apakah maybe it's just not the time, or sebenarnya aku bisa, tapi I need to be doing something a little differently. Jadi aku senangnya itu sih juga kayak the process really teaches me how to like really like reflect back and talk to my own body gitu. Jadi bisa karena biasa ya. Iya, Betul. keren. Nggak perlu dipaksa, tapi kalau kamu sering-sering lama-lama your body remembers tadi kan. Memory. And then you go stronger. Iya. Biasanya yoga people have like cool like upper arm back like snatched, you know, toned gitu kan. #tone. Iya, emang harus kayak gitu ya. Iya, benar-benar. Yes, I also feel kalau misalnya kita udah nggak olahraga lama, masa seminggu aja break, kadang
badannya nggak enak your body, ya. benar. Emang harus konsisten olahraga ya. Itu bisa mungkin sih apapun olahraga tapi yoga aja digudang-gudang sama Shanas. Book her class. Book her She's class. here. Kapan? Just info aja. Selasa malam. Jadi book Shanas class di gudang-gudang yoga studio di Kemang jam 7 malam hari Selasa. Betul. Beginner friendly. Just info hari ini sold out. Hanya soal jadi kita Preach girl. Namaste everyone. good night. Keren banget sih. Keren tapi banget. Oh my god. maybe to almost like tighten semuanya in the end. Paling nggak aku mau nanya juga bagaimana Pendapat what does- Anda. serius banget gitu. Gimana apa itu makna wellness as kan kamu udah tahu nih wellness in medicine, terus sekarang kamu yoga juga. Iya. How do you like sum up ya wellness buat kamu tuh wellness tuh gimana sih gitu. Kalau menurut aku, wellness itu really talking and listening to your body and doing what's best for your body and also your mind. And aku agak mungkin ngejelasinnya gini, kan banyak ya sekarang kayak orang yang puts out something, could be a product, could be a branding, terus habis itu naruh brand wellness, terus kayak it's something that is so like It becomes an industry sekarang, wellness industry ya. sebenarnya it doesn't have to be that expensive. It doesn't have to be like a trend that you follow. Kalau misalkan kayak you go out there and do something, like you can literally walk, take a morning walk for free, kayak feel the air, like feel the sun, like that's also wellness. It comes from the inside. Yeah. Menurut aku itu juga kayak something that is so personalized and tailored to you. Right. Do you practice your medical kayak knowledge into yoga and vice versa? I definitely think so. Kayak misalkan kalau aku from a teacher's point of view ya, kalau aku ngajar, aku bikin sequence. Misalkan aku udah mikirin, oh nanti posenya mau ini, oh berarti aku tuh perlu nge-prep kayak otot yang ini, but mainly this gitu, biar muridnya aman. Tapi to build up to that berarti harus pelan-pelan dulu gitu. So I think I definitely do apply it, dan untuk ke praktis aku sendiri juga gitu, to avoid injuries for my Benar. Jangan langsung iya kaget sprain Tuh. strain. Sebenarnya beneficial banget sih ada yoga teacher dan juga sebagai medical student almost a doctor ya kan. Jadi kamu bisa benar-benar understand your patient dan juga apa ya students ya benar. Keren banget sih. Whole package. Sebenarnya aku udah speechless sih mendengar Shanas ngomong dari tadi karena very zen, very wellness. Wow aja gitu ya. Kita juga jadi ikut a little zen. A little zen. Padahal kalau di video sebelumnya kan kita kayak iya, karena kita lebih kalem. Aura ini. Betul. Oh my Betul God. banget. Terus wanginya ini wangi yoga banget deh. Aku suka. Wangi buat pijat kah? Iya. Wellness. Aduh, terus mungkin sambil menutup juga, apakah kamu ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang mungkin koas juga dan in med school life, kalau ternyata dia punya passion lain nih. Kalau dari kamu adakah pesan kalau kamu you can do it all, you know? Gimana sih orang itu, kita di medical student kita tahu sendiri ya di medical Sesibuk apa ya? sesibuk apa, secapek apa, dokter juga sibuk apa, dan gimana caranya tips kamu supaya mereka juga punya work life balance yang oke. Dan untuk work-life balance sih dari aku tetap kayak tadi ya, kurang lebih kayak you still have to know in the midst of all the things you have going on, main priority-nya apa biar nggak ke side track. Karena kalau nggak tahu utamanya apa ya susah juga ngatur semuanya gitu. Sama I think at the end of the day I try to implement this kayak at a certain time at night, kalau emang udah jamnya istirahat I force myself to, tapi I wake up early in the morning karena aku mikirnya kayak more time to get things done throughout the day. Gitu sih, kayak just a little extra tips. Extra tips from Shanas the Yogi Med. Benar banget. Time nggak cuma di malam hari tapi in the morning before you start the day bisa. Jadi important to also make time ya. Betul. Make time supaya work life balance kamu ada sebagai med student. Kalau nggak dipaksa bangun pagi, susah. Ya tidur aja Betul. gitu. Alright, well that's really interesting. That's really interesting. Wow. Semoga kalian nonton bakal banyak dapat insight ya. Betul. Ini kita new apa ya information kayak
oh bisa ya Bisa sebenarnya. lah gitu. Kalau kamu mau Iya, bisa. kemauan dan konsisten itu Dan the juga key baru ya. ngerti kayak oh kalau mau jadi yoga teacher gitu caranya. Iya. Banyak bisa di mana aja ya, sebenarnya ada school tapi di gudang-gudang bisa. Di gudang-gudang bisa. Betul. Oke, maybe before we end, ada rapid fire questions. Cuma this or that gitu. Iya. Sebenarnya ini mungkin sekarang kan olahraga atau wellness lagi up banget ya. Kayak lari, yoga, Iya. pilates, padel Iya. gitu. Aku nggak tahu kamu olahraga lain apa selain yoga, tapi mungkin kita semua jawab ya. Coba ya. Eh, First question. Yoga or padel? Aku belum pernah padel guys, jadi Oke. Oke. Yoga. Kamu? Aku yoga juga. Aku juga yoga. I cannot hit a ball. I can. Yes. Yoga. Walaupun cuma bisa apa ya? Betul. plank. Tapi lebih Child mindful, Child lebih pose. apa gitu. I'm always waiting for child pose. Kayak dikit-dikit lagi child pose. I like to shake it. Iya. Dripping. Child pose. Jadi kita bertiga tim yoga. Yoga. Oke, next question. Lebih mending kalau yoga yang ngajar atau sebagai studentnya? Iya. Saya sebagai student. Saya sebagai student Sebagai tentunya. jujur saya pun juga sukanya masih sebagai student ya. Yoga student. Yoga student. Kan kita masih kita Iya. Shanas OTW makin senang mengajar ya Betul. kan. Oke, Question. next question. Ini medical related ya, Oke. medicine related. Shift pagi atau shift malam? Shift pagi. Shift pagi. Shift pagi. Oh my god, itu hati banget sih ya. Oh my god, kalau shift malam itu kayak jadi mess up everything aja sih, kayak waktu tidur, waktu Betul, apa. our circadian Rhythm. destroy Destroy, disturb. ya. Semakin gak karuan ya Betul. kayak rasanya. Kalau pagi kan wake up in the morning, Wake up in the segar. morning. Itu nanti ya. Next question. Ini menarik juga nih. Tidur atau meditasi? Ini susah nih. Aku sih sementara masih tidur ya. Tidur Aku sih. juga tidur. I think tidurku itu meditasi. Sendirian lagi iya. Tidur. Thanks guys. Next question. Ini masih ada tidurnya juga nih. Oke. Jadi tidur atau makan? Aduh, susah banget ini. Ini susah ya. Ini Tapi- esensial ya. Aduh, Tapi aku makan. aku makan. Makan sih lapar. Sekarang selalu lapar ya? Jadi apa bias? Karena itu kali ya. Kayak makan dulu deh baru tidur. Oke, next question. Ini sebagai debate ya. Matcha or coffee? Oh my god. Aku udah gampang untuk jawab. Aku juga gampang. Tim matcha. Aku tim matcha. Sebagai GERD Oh. warrior, mau tidak mau saya matcha with milk. Oke. Kamu tapi sebenarnya suka kopi. Suka, tapi kadang-kadang kayak minum dikit kayak Aduh. Atau enggak gotta go. Gotta go to the bathroom. Tim Iya. matcha. Matcha. Last question. Last question. Ini sebenarnya mungkin buat kita gampang ya, Cim. Iya. Tapi untuk Shanas kita tanya. Iya. Jadi ini yoga atau koas? oh no, girl, I'm still koas. Yes. I can't escape that so koas. Ya. Still koasnya priority. Priority, baik lagi. Education number one, tapi number one. yoga juga number two lah. Iya. 1.5 gitu lah. 1.8 there. It's mana gitu kan. Benar-benar. Itu aja questionnya. And that's it from us. Thank you so much, Shanas. Jadi again, kalian semua yang mau ikut kelas Shanas di Gudang-Gudang Yoga Studio di Kemang every Tuesday jam 7. Please book the class via Instagram Book dan di her. WA. Book her class. For a whole year. Keren. Every Tuesday. Yay. Thank you, Makasih Shanas. Shanas udah mau. So much for having me. Thank you banget. Thank you banget juga Welcome. buat Gudang-Gudang udah bolehin kita shoot di sini. Yeah, thank you Gudang-Gudang. So that's it from this episode. Thank you so much for listening. My name is Chimi. My name is Aisyah. My name is Shanas. And you're listening to Hands and Minds. Bye.